Ulang. Tuh, sisanya kagak ditulis enggak. Encoder adalah sebuah kombinasi sirkuit yang sering digunakan pada semua sistem digital. Sesuai namanya, encoder berfungsi untuk melakukan encoding atau pembuatan kode. Jika kamu bisa melihat bagaimana sih cara komputer atau perangkat digital berkomunikasi, maka yang akan kamu lihat adalah deretan angka 1 ataupun 0. Karena mesin hanya mengerti ya ataupun tidak. Bukan terserah. Ya, di sini dipresentasikan dengan angka 1 dan tidak dipresentasikan dengan angka 0 yang sering kita sebut dengan sistem bilangan biner. Nah, encoder adalah bagian yang berfungsi untuk membuat kode-kode biner agar input dari luar yang bentuknya bukan biner bisa dimengerti oleh mesin. Input seperti bilangan desimal akan melewati encoder dan keluar sebagai kode dalam bentuk bit-bit biner yang dipresentasikan dengan angka 1 dan 0 tadi. Encoder adalah kebalikan dari decoder. Jika decoder mengubah input yang bentuknya kurang dimengerti manusia menjadi bentuk yang lebih familiar untuk kita, maka encoder yang merupakan kebalikannya akan mengubah input yang dimengerti manusia menjadi bentuk binari yang notabene-nya bukan bahasa manusia. Nah, sirkuit digital bernama encoder ini bisa dibilang merupakan integrated circuit atau IC dengan skala medium, karena pada dasarnya encoder meminimalkan jumlah saluran data dengan meningkasnya menjadi kode-kode biner. Nah, oke. Selanjutnya, bagaimana sih cara encoder bekerja? Encoder bekerja dengan cara mendeteksi input aktif, misalnya tombol yang ditekan atau sinyal-sinyal yang masuk, lalu mengubah posisi atau identitas input tersebut menjadi kode-kode biner. Hanya satu input yang aktif pada satu waktu, dan outputnya berupa kombinasi bit yang mewakili input tersebut. Priority encoder. Sesuai namanya, priority encoder ini memiliki 4 input dan menghasilkan 2 output. Tapi menariknya, dia punya prioritas, artinya input yang lebih tinggi akan didahulukan. Di sebelah sini adalah skema logika dari priority encoder. Ada 4 input, yaitu Y0, Y1, Y2, dan Y3. Kita menggunakan gerbang OR untuk menghasilkan 2 output, yaitu A dan B. Output A akan aktif atau bernilai 1 jika Y2 atau Y3 aktif. Sedangkan output B aktif jika Y1 atau Y3 aktif. Ini adalah tabel kebenaran dari PTO2 priority encoder. Kalau Y1 aktif, sedangkan Y2 dan Y3 tidak aktif, maka outputnya A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Tapi kalau Y3 aktif, meskipun input lain juga aktif, Y3 akan diprioritaskan, sehingga A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Selanjutnya kita akan membahas mengenai decoder. Apa sih decoder itu? Decoder adalah rangkaian logika yang menerima kode digital biner dan mengubahnya kembali menjadi output spesifik yang digunakan untuk mengaktifkan sesuatu secara nyata. Adapun fungsi dari decoder, yang pertama yaitu menerjemahkan sinyal digital menjadi aksi nyata. Yang kedua digunakan untuk mengendalikan perangkat, lampu, sinyal, atau sistem tertentu berdasarkan perintah digital. Decoder juga sangat penting dalam sistem kendali otomatis, komunikasi digital, dan perangkat elektronik. Analogi sederhananya yaitu kalau encoder itu seperti Andi yang menerjemahkan ucapanmu ke dalam kode angka, maka decoder itu seperti Budi yang membaca kode angka itu menjadi ucapan kembali. Contoh teknisnya, kalau sebuah decoder 3 bit menerima input 010, maka ia akan mengaktifkan output kedua karena biner 010 sama dengan desimal 2. Di kehidupan sehari-hari kita bisa lihat di remote TV. Encoder di remote mengubah tombol menjadi kode biner. Misalnya 001 untuk channel 1
Lalu TV menerima kode itu dan decoder internal mengaktifkan channel yang sesuai. Decoder 2TO4. Decoder ini memiliki dua input A dan B dan menghasilkan 4 output D0, D1, D2, dan D3. Fungsinya adalah menerjemahkan kombinasi biner dari input menjadi satu output yang aktif. Artinya, dari keempat output hanya satu yang bernilai 1 sesuai dengan nilai inputnya. Rangkaian ini terdiri dari kombinasi gerbang AND dan gerbang NOT atau investor. Kita lihat bahwa input A dan B masuk ke beberapa gerbang NOT untuk menghasilkan bentuk komplemennya A dan B. Ini dibutuhkan agar kita bisa mencocokkan semua kombinasi input A dan B. D0 aktif jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. D1 aktif jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Dan D2 aktif jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0. D3 aktif jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Kegunaan encoder pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada mouse optic. Di sini, encoder mendeteksi gerakan lalu mengubahnya menjadi sinyal digital untuk kursor di layar. Berikutnya ada mikrofon digital. Encoder mengubah suara menjadi sinyal digital agar bisa disimpan atau diproses. Joystick game. Gerakan tuas dikodekan menjadi sinyal digital untuk mengontrol karakter atau game. Kegunaan decoder pada kehidupan sehari-hari. Pertama ada penggunaan lift. Di dalam lift terdapat tombol kombinasi atau kode biner yang digunakan untuk menunjukkan lantai tujuan dan sebagaimana outputnya yaitu menggerakkan suatu lift. Kemudian yang kedua ada jam digital atau kalkulator. Nah, di sini kode biner diubah oleh decoder untuk menyalakan segmen angka 0 sampai 9. Berikutnya ada memori komputer. Nah, di sini decoder digunakan untuk memilih alamat memori tertentu berdasarkan pada input pada kode biner.